Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada hari ini kita akan belajar yang namanya materi baru kita tentang materi pembentuk permukaan bumi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tenaga endogen, kali ini kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Sudah siap kita mendengarkan? Ini materi tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar yang mempengaruhi perubahan bentuk muka bumi. Tenaga eksogen ini bisa berupa dampak dari sinar matahari, pemanasan, pendinginan air, angin, gelembung air laut, geser, dan makhluk hidup sekalipun seperti kita manusia. Pada umumnya, tenaga eksogen ini dia merusak. Walaupun nanti bentuk alam kita itu unik, tapi biasanya dia sangat-sangat merusak bentuknya di permukaan bumi ini. Makanya dia tenaga yang berasal dari luar dari atau tenaga yang berasal bukan dari bumi itu sendiri. Jadi apa saja dari jenis tenaga eksogen? Ya, berikut kita akan bahas ada 3 sebenarnya jenis tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi itu sendiri, yakni yang pertama mungkin dari pelapukannya. Jadi tanah atau batuan melapu membentuk tanah. Bisa juga setelah batuan melapu, dia bisa dikikis oleh angin atau air. Itu namanya pengikisan atau erosi. Setelah terkikis, dia akan berbentuk berkumpul di satu tempat yang kita kenal dengan sering dengan kata endapan. Jadi ada yang melapu, ada yang mengikis, hasil kikisan ini akan dibawa ke tempat yang lebih rendah menjadi satu endapan atau dikenal dengan sedimentasi. Apa-apa saja sih jenis-jenis pelapukan? Jadi pelapukan biasanya bisa dari manusia atau makhluk hidup, bisa juga dari alam itu sendiri. Di mana yang pertama ini adalah pelapukan fisik atau mekanik. Di mana pelapukan fisik ini adalah proses pengikisan penghancuran bongkahan batuan. Jadi bongkahan yang lebih kecil, bahkan bongkahan yang sangat halus. Tetapi dia unsur kimianya tidak berubah. Jadi kalau bebatuan menjadi pasir tanpa mengubah adanya unsur kimia atau kandungan dari tanah tersebut atau pasir tersebut itu kita kenal dengan pelapukan fisik atau mekanik. Pelapukan organik biasanya berasal dari makhluk hidup. Kalau kami pernah melihat yang namanya batuan yang ada lumutnya, itu merupakan salah satu bentuk dari pelapukan oleh makhluk hidup. Bisa dari manusia sendiri, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Cuman yang paling sering kita lihat pelapukan ini yang paling ketara oleh karena adanya lumut yang ada di batuan sehingga batuan akan lama kelamaan berubah bentuknya. Pelapukan yang terakhir itu dikenal pelapukan kimia. Pelapukan kimia ini biasanya adalah pelapukan di mana kandungan kimia dari hasil pelapukan ini akan berubah. Umumnya ini akan terjadi di daerah kapur, yang mana daerah kapur itu memiliki kandungan kimia yang akan ada yang namanya pelapukan pecahnya batuan kapur, di mana ini adalah contoh yang paling dekat dan mudah kita ketahui tentang pelapukan kimia. Berikutnya, tenaga kedua itu tadi sudah kita bahas tentang erosi atau pengikisan. Pengikisnya tanah oleh air bisa, oleh angin juga bisa, oleh es juga bisa, oleh gletser juga bisa. Yang pertama kita bahas tentang erosi karena air. Erosi karena air mungkin pernah anak-anak kami lihat tetesan-tetesan air itu bisa memecah batuan. Di mana batuan ini akan pecah itu yang kita kenal dengan erosi percikan. Erosi permukaan ini juga bisa karena aliran air yang terus mengikis bebatuan, misalnya itu biasanya di sungai, bebatuan akan pecah, nah mungkin akan berbentuk kecil. Itu juga bisa kita katakan erosi karena air, tapi dikenal dengan erosi permukaan. Dan berikutnya, ini ada namanya erosi dari gelombang air laut, atau kita lebih kenal dengan erosi air laut. Atau bahasa di geografi, ini dinamai dengan abrasi air laut, di mana disebabkan pecahnya bebatuan ini, terikisnya tanah atau bebatuan sepanjang bibir pantai itu karena pengaruh gelombang dari air laut itu sendiri. Bentuk-bentuk abrasi itu biasanya sangat unik-unik. Contohnya cliff atau bebatuan yang menggantung di bibir pantai yang curam karena bagian bawahnya terkikis ombak. Jadi seakan-akan dia sangat-sangat indah, menarik. Padahal itulah bentuk-bentuk dari erosi atau tenaga air laut yang merusak bebatuan atau permukaan bumi.
Relung bisa juga. Relung ini adalah cekungan-cekungan yang terkikis lama-kelamaan akan sangat curam. Itu juga termasuk pengikisan karena abrasi atau pengikisan air laut. Bahkan bisa cekungan-cekungan ini akan menjadi satu, menghilangkan satu daratan pun bisa terjadi. Jadi erosi air laut kita kenal dengan erosi atau abrasi air laut. Erosi angin. Kalau erosi angin ini adalah pengikisan yang disebabkan oleh angin. Angin yang kencang akan terus-menerus di daerah yang tandus dapat memindahkan partikel-partikel halus bebatuan daerah tersebut sehingga membuat suatu formasi. Misalnya kalau erosi angin ini sering kita lihat itu di daerah gurun. Ya, daerah gurun itu dan daerah pantai khususnya memang di gurun yang paling ketara karena kita bisa melihat nanti erosi angin, pasir terbawa, terkikis, dan erosi ini akan membentuk gunung baru. Mungkin gunung ini akan berpindah lagi ketika angin melakukan erosi. Di sini ada yang kita kenal dengan namanya erosi es. Berarti erosi es itu biasanya daerah kutub ya, atau daerah puncak-puncak pegunungan yang memang bisa kita katakan daerah itu sudah ada lapisan es yang kadang akan terkikis, tergerus pada beberapa bagian sehingga membentuk daerah bongkahan es yang agak kuning. Jadi erosi pada daerah es itu kita kenal dengan glacier atau erosi karena es. Dan tenaga yang terakhir itu adalah tenaga sedimentasi atau pelapukan. Kita bahas berikutnya, kita bahas yang namanya erosi. Terakhir itu pengendapannya, hasil pelapukan yang sudah terkikis pastinya akan terendapkan di mana dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan ini di geografi kita kenal dengan istilah sedimentasi. Jadi biasanya sedimentasi ini juga ada tenaganya ya. Yang pertama misalnya air. Air ini bisa mengendapkan hasil pengikisan sehingga berbentuk satu aliran sungai yang berkelok-kelok yang kita kenal dengan meander. Sebenarnya dari awal memang sudah kita bahas bahwa uh, tenaga eksogen ini itu merusak karena memang tenaga ini bukan berasal dari bumi itu sendiri, tapi di luar bumi itu sendiri. Seperti tadi kita bilang, makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang membuat permukaan bumi ini berubah. Namun ada beberapa dampak positif dari tenaga eksogen. Yang pertama itu memunculkan habitat baru. Jadi habitat-habitat baru bisa muncul ketika ada perubahan-perubahan alam itu sendiri. Yang kedua, dia akan memperluas daratan di bumi. Jadi ketika ada tebing-tebing yang terkikis, terendap ke daerah sungai atau daerah laut sekitar, mungkin akan membuat daratan itu akan menjadi sangat luas. Yang terakhir itu, mungkin dia akan memberikan dampak yang juga masalah tambang kebun bumi. Jadi kalau misalnya di pegunungan itu banyak tambang, gunungnya sudah terkikis, itu akan barang tambang atau bahan-bahan tambang itu akan makin dekat ke permukaan bumi. Namun dampak negatifnya juga pasti ada bagi manusia atau makhluk itu sendiri. Yang pertama itu kalau tanah sering terkikis, tanah sering mengalami erupsi, ya tentunya kesuburan tanah di daerah tersebut akan sangat berkurang. Hasil-hasil erosi yang diendapkan, artinya hasil endapan di muara sungai itu akan membuat pendangkalan di sungai-sungai, bahkan adanya atau hilangnya satu aliran sungai yang berkelok itu menjadi daerah yang sudah menjadi satu, hingga mungkin sungainya akan luas, namun tetap akan mengalami pendangkalan. Itu saja materi kita. Aku mungkin di pertemuan ini itulah tadi tenaga eksogen yang mana sudah kita bahas itu mulai dari pelapukan, erosi, hingga pengendapannya atau sedimentasi. Ya, dari sini kita bisa belajar bahwa walaupun tenaga eksogen ini katanya merusak, ada juga dampak positifnya bagi kehidupan kita manusia. Itu saja hari ini, sekian dan terima kasih.